Shalom Mamang Inang, selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Tetapi bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Demikian firman Tuhan. Sepintas ayat ini kalau kita membaca memang kita akan dibawa kepada pertanyaan. Emang ada apa pada waktu itu sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus itu, bukan dengan demikian kamu belajar mengenal Kristus. Kita harus lihat di ayat yang sebelumnya mulai dari ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Rupanya ada persoalan yang kita bisa lihat di dalam jemaat Efesus, yaitu dikatakan seperti ini. Supaya jemaat Efesus itu jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat dan banyak orang pada waktu itu. Sehingga Paulus mengatakan, kamu belajar tentang Kristus itu tidak seperti itu. Jadi bagaimana jemaat Efesus ini harus melihat dirinya, memposisikan diri mereka harus berbeda dari orang-orang yang pada zaman itu ada banyak orang yang tidak mengenal Kristus dan mereka hidup dalam segala kecemaran duniawi, dalam kekerasan dan kebodohan dan berbagai hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ayat ini mau mengatakan kepada jemaat Efesus supaya mereka kembali mengingat bagaimana mereka yang telah menerima pengajaran yang benar dari Rasul Paulus, yaitu bahwa di dalam Kristus kebenaran Allah telah nyata. Jadi salah satu ukuran kehidupan, tolok ukur kita untuk melihat kebenaran itu bukan lagi dunia, bukan lagi orang lain, bukan lagi orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Tetapi di dalam Kristus kita mengenal kebenaran yang sempurna yang dari Allah. Jadi setiap orang yang telah hidup dalam Kristus, yang telah menerima Kristus dalam kehidupannya menjadi juru selamat, tentu dia tahu dan dia sadar bahwa Kristus itulah yang menjadi teladan bagi kita untuk mengerti dan memahami apa itu kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita membaca dalam ayat yang berikut, ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Hidup orang Kristen adalah hidup yang setiap hari, setiap saat harus meninggalkan kehidupan yang lama. Ahado ngolu narobi, neko tadi konota. Apa hidup yang lama yang kita harus tanggalkan dalam kehidupan kita? Perselisihan, segala kefasikan, kekerasan dan sebagainya adalah ciri-ciri hidup yang lama. Jadi kalau Paulus katakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, siapa yang di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu dan yang baru telah datang. Jadi orang Kristen harus menanggalkan pola hidup yang lama, meninggalkan pola hidup yang lama dan masuk kepada kehidupan yang baru, yaitu yang ada di dalam Kristus. Jadi mengenakan manusia baru adalah seperti kita memakai pakaian yang bersih, setiap hari kita memakai pakaian yang rapi karena kita tahu dan kita mau supaya penampilan kita bisa oke. Orang Kristen mengenakan manusia baru adalah mengenakan perilaku-perilaku yang di dalam Kristus. Ada kebaikan, ada cinta kasih, ada holongi roha, olo mardame, masih holongan dan sebagainya. Itulah kehidupan yang baru yang senantiasa harus melekat pada kehidupan orang percaya. Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita melihat zaman ini zaman yang menantang kita ketika dunia terus bergerak dengan segala kemajuannya. Maka dunia pun mari kita lihat akan masuk pada sikap yang egois, yang individualis, konsumeris dan sebagainya. Tetapi orang Kristen tidak boleh larut
dalam kehidupan seperti itu. Kita harus menanggalkan manusia lama, memposisikan diri kita sebagai umat Tuhan, di mana seluruh hidup kita diukur sejauh mana kita bisa hidup dalam kesetiaan kita mengikut Allah sampai kesudahan hidup kita. Saudaraku, marilah dengan gembira, dengan sukacita kita menerima Kristus dalam hidup kita dan kita meneladani apa yang dikatakan oleh firman Allah hari ini, supaya kita bisa membandingkan diri kita, membedakan diri kita dengan dunia ini. Sebab itulah yang dikatakan Paulus dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, supaya kamu tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mari kita berubah oleh pembaharuan budi, supaya kita bisa mengerti apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang cocok dengan firman Allah, apa yang tidak baik dalam firman Tuhan yang kita harus tinggalkan. Oleh sebab itu mari kita melihat bahwa di dalam Kristus kita telah diberikan, pertama adalah keselamatan, yang kedua kita diberikan hidup baru yang setiap hari harus diperbaharui. Kiranya apa yang kita kerjakan hari ini menjadi berkat bagi kita, dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, semangat, dan sukacita untuk boleh meneruskan segala pekerjaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau mengajar kami hari ini supaya kami tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Engkau, yang hidup dalam segala kefasikan, kekerasan, dan sebagainya. Tetapi biarlah kami boleh memposisikan diri kami, menyatakan diri kami sebagai orang-orang yang telah dibaharui di dalam Kristus, di mana Engkau telah memberikan kami keselamatan, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapa. Berkati kami hari ini dalam meneruskan segala pekerjaan kami, dan berikanlah kami kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.